Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sejenak kita duduk untuk mendengarkan wasiat sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, di mana sabda beliau adalah lentera jalan yang terang bagi kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal ukhra, dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan mengingatkan tentang salah satu berita yang cukup menjadikan pendengar, pemirsa memberikan perhatian tentang adanya virus yang cukup mematikan, demikian dikatakan, yang ditemukan di Cina, yang kemudian pemerintah kita juga memberikan perhatian untuk melakukan tindak preventif. Terlepas dari berita tentang penyakit ini, penyakit apapun, ya, seganas apapun, mematikan bagaimanapun, sampai sebagian penyakit ada yang dikatakan belum ditemukan obatnya. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari berita-berita ini dan kenyataan yang terjadi di alam ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, mengingatkan betapa lemahnya hamba Allah, betapa lemahnya manusia. Sekuat apapun manusia, ya, dia lemah di hadapan Allah azza wa jalla, fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun sebuah negeri, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menghancurkan negeri tadi, merusak negeri tadi karena dosa yang mereka lakukan, demikian mudah bagi Allah azza wa jalla. Tentara Allah banyak, ada yang dibinasakan dengan angin, ada yang dibinasakan dengan gempa, ada yang dibinasakan dengan, ya, penyakit, wabah, ta'un, atau pagebluk dalam bahasa Jawa. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini pelajaran yang perlu untuk kita mengambilnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ada sebuah bimbingan dari Nabi agar kita selamat dari penyakit-penyakit tadi yang kita dengar, yang kita lihat. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika melihat ada seorang yang terkena penyakit, terkena musibah, ada sebuah doa yang barang siapa membaca doa ini ketika dia melihat ada seorang yang sakit, maka insyaallah ta'ala dia tidak akan tertimpa penyakit itu, tidak akan tertimpa bala tersebut, musibah tersebut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Membaca doa ini, alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya, mimma btalaka bih, dari penyakit ini yang ditimpakan kepada sebagian hambanya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari kebanyakan makhluk-makhluk. Ini doanya. Barang siapa yang membaca doa ini ketika melihat ada seorang yang mendapatkan musibah penyakit tertentu, maka dia tidak akan tertimpa penyakit tadi ma'asya, selama dia hidup. Tidak akan menimpa penyakit itu insyaallah taala. Iya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Hadis yang hasan ini sudah sepantasnya untuk kita hafal. Kita renungkan maknanya, kita amalkan tentunya. Ya, ketika kita mendengar, melihat ada penyakit-penyakit yang macam-macam di akhir zaman ini, sebabnya manusia sendiri. Ya, sebabnya manusia sendiri. Penyakit yang sebelumnya belum pernah kita dengar, penyakit yang sebelumnya belum pernah kita mengetahui bermunculan. Sababuhu, sebabnya adalah perbuatan tangan manusia. Allah tidak zalim, tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Iya. Doa ini, ya, demikian besar faedah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ini setidaknya ada dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah syukur kepada Allah. Syukur. Ya, ternyata kita diselamatkan dari berbagai macam masaib. Diselamatkan dari berbagai macam musibah, diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kilometer 130. Termasuk juga penyakit adalah penyakit kemaksiatan, ya, atau penyimpangan. Ada orang-orang yang menyimpang, mengaku ada nabi palsu, atau dia mengaku sebagai nabi, atau meyakini ada nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang ada terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada sekedar penyakit-penyakit badan. Ya. Karena kalau seorang meyakini ada nabi lain sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada kekufuran, berarti dia tidak yakin dengan firman Allah, tidak yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah. Betapa banyak orang-orang mendapatkan kejelekan-kejelekan. Maka ketika kita melihat ada orang yang menyimpang seperti ini, kemudian kita membaca doa ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan karena melihat orang itu sengsara, tidak. Bersyukur karena kita diselamatkan. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya. Mimma btalaka bih, dari sesuatu yang kau timpakan kepada dia. Ditimpakan penyakit, ditimpakan penyimpangan, dan seterusnya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku, ya, dari kebanyakan makhluk. Insya Allah doa ini bisa dicari dengan mudah dalam buku-buku zikir, dalam buku-buku doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis hasan alhamdulillah. Ini faedah yang pertama dari doa ini, bersyukur kepada Allah. Ya. Faedah yang kedua, doa ini menjadi benteng, wiqayah, benteng dari penyakit tadi, dari musibah tadi. Nah, jangan sebagai seorang muslim melihat seperti itu kemudian tidak melihat dirinya mendapatkan nikmat dari Allah. Segera bersyukur kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Maka sesuai dengan ayat ini, ketika seorang membaca zikir ini, ya, bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari sekian banyak kejelekan-kejelekan itu, ya, maka Allah akan memberikan wiqayah, perlindungan kepada dia sehingga dia tidak akan mendapatkan musibah tadi selama hidupnya insyaallah. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita mendapatkan zikir, wirid,
ya, doa yang menyebutkan tentang fadilahnya, keutamaannya, ya. Jangan hanya sekedar kita membacanya saja tanpa keyakinan. Ya. Orang membaca namun tidak ada keyakinan. Ini tidak benar, ma'asyiral muslimin. Bacalah dengan penuh keyakinan. Ya. Bacalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kelemahan kita. Kita mengucapkan zikir namun tidak kita resapi maknanya. Kita membaca doa namun kita tidak meyakini, kurang meyakini. Ya. Apapun doanya, apapun wiridnya yang datang dari Nabi, bacalah dengan penuh keyakinan dan kita yakin Allah akan memberikan keutamaan itu. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit namun semoga bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita sering melihat orang yang sakit, apalagi panjenengan semuanya yang berada di rumah sakit, yang semoga Allah jaga, Allah barokai. Ya, seorang dokter, seorang penjaga pasien melihat kejadian-kejadian, nah, ucapkan syukur kepada Allah, bukan bersyukur karena dia sakit, tidak. Bersyukur karena Allah selamatkan dia dari sekian banyak penyakit. Alhamdulillah, afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Semoga Allah Jalla wa ala memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia ini hingga kita masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sejenak kita duduk untuk mendengarkan wasiat sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, di mana sabda beliau adalah lentera jalan yang terang bagi kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal ukhra, dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan mengingatkan tentang salah satu